Oke, selamat pagi. Berjumpa kembali dengan Arjunya Tegal. Wong ganteng Tegal ya tentunya. Semangat. Jam 3 pagi nih, sambil ngopi sambil rokok, luar biasa. 3 bulan lebih nggak tidur malam supaya sakti ya tentunya ya. Semangat kawan ya. PP mudah-mudahan cepet pam lagi. Saya yakin PP akan ATH. Yang di belakang saya bukan orang main-main, akan masuk ATH. Dilihat dari fundamentalnya sudah nggak bisa diragukan, pokoknya harus terbang tinggi lah ya. Saya juga membutuhkan dana dari PP karena uang saya kesedot sudah 400% lebih masuk ke investasi di PP. Ada 2 orang, sama satunya orang Semarang juga uang mau nikah itu sebetulnya. Uang saya juga, uang saya mau buat nikah sebetulnya, saya masukkan ke PP dan sabar dulu lah nikahnya gitu, biar dapat dari PP untuk nikah. Dan orang Semarang sama, dia dagangan kayaknya kalau nggak salah cerita sama saya, dan investasinya banyak di PP, nikahnya dibatalin dulu katanya demi masa depan. Itu penting. Saya mau buru-buru nikah, PP cepat terbang, itu memang saya harus menghindari jikalau suatu saat mantan balik, karena saya sudah gedek banget, sudah nggak layak untuk saya, sudah nggak layak, saya sudah gedek banget. Menghindari untuk mantan balik. Kenapa? Saya bukannya GR begitu, karena alam itu kita nggak tahu yang akan terjadi ya. Jadi takutnya nanti dia balik, mending saya nikah duluan supaya nggak ada kesempatan balik itu. Karena seorangnya tidak bisa, tidak, kalau ada orang minta maaf tuh nggak bisa nggak ngasih maaf. Yang namanya Allah subhanahu wa ta'ala aja, hambanya yang rusak, yang bobrok, penuh dengan dosa pun masih dimaafkan asal mau bertobat. Masa seorang manusia hamba Allah nggak ngasih maaf? Itu yang ngeri. Kan udah pernah saya cerita kan, saya bahas si iblis itu kan ngomelin si Fir'aun. Lo Fir'aun ngaku Tuhan, lo Fir'aun, saya aja sebagai iblis gak berani. Fir'aun waktu itu kan jawab, apakah saya harus bertobat saja? Jangan iblis, ada yang lebih parah dari kita. Siapa itu? Iblis, orang yang gak ngasih maaf. Ngeri toh itu kawan, itu bener, itu ada sejarahnya. Hati-hati sama tegan dulu ya. Mudah-mudahan PP cepat terbang ya kan, kekosongan sendirian saya bisa terobati langsung. Saya langsung nikah, calon banyak calon. Yang penting kalau tempo hari itu asal ngasal nyari aja. Kalau ini saya betul-betul munajat, betul-betul minta petunjuk Allah, nggak mau sembarangan. Karena saya yang didatangkan ke saya nanti, saya dengan petunjuknya Allah, dengan sholat malam, dengan berbagai macam ikhtiar di situ. Kalau dulu asal jeplak saja, kalau sekarang enggak, harus yang dekat ini karena kiriman dari Allah itu yang penting supaya kita enggak salah pilih. Karena kalau benar ya, kalau mantan saya itu yang saya tahu itu hanya mengumbar cinta, hidupnya hanya cinta, mengejar nafsu sesaat, cinta mengejar nafsu sesaat, yang mana sebetulnya itu akan musnah dalam sekejap. Kalau cinta yang sesungguhnya bukan itu, tapi nggak saya jelaskan di sini. Cinta yang sesungguhnya bukan nafsu bejat. Nafsu bejat itu nafsu binatang, hanya sesaat. Cinta yang sesungguhnya bukan itu. Kalau saya beda, kalau level saya udah cinta yang sesungguhnya. Cinta yang sesungguhnya itu bukan seperti yang sekarang dialami mantan saya. Kalau mantan saya kan mengumbar cinta, nafsu yang dikejar, nafsu yang dikejar itu. Kalau saya enggak, beda ya. Ya, manusia punya syahwat, harus bisa mengendalikan. Jangankan sekelas kita, nggak jaminan seorang, maaf ya, seorang, bukan semua ya, seorang ustadz, kiai besar tahan dengan syahwat, nggak bisa. Itu udah kodrat manusia. Tapi kita harus melakukan berbagai macam cara untuk kendalikan itu semua. Kalau nggak kendalikan itu semua, di sini perempuan hotel dekat banyak banget, gila. Yang namanya Mas Bro, maaf ya, bukannya nggak sopan, udah dikasih fotonya, videonya, cuantiknya kayak bidadari ya, cuma berapa ratus ribu sudah standby di hotel. Buah, saya bilang salah alamat lo neng. Buah, saya bilang itu. Saya tawarin ke ngetes orang, padahal seorang haji, mana nomor WA nya Mas Bro, mana Mas Bro, saya mau datengin ke situ, gilanya. Itu kawan ya. Jadi punya prinsip, saya gak ngasal. Kalau saya mau, ya banyak. Kalau soal hanya ngurusin nafsu doang, murah kita beli nafsu. Bukan itu tujuan hidup kita yang sejati, bukan itu. Benteng saya udah kuat, ada yang bentengin saya itu nggak sembarangan melakukan hal yang
konyol kayak gitu, enggak. Kita masih bujang mempertahankan kebujangan kita setelah keluarga, setelah punya istri yang sah. Masa setelah kita udah merasakan sesuatu sama istri kita akan dinode dengan pelacur? Jangan, sayang. Saya ingat, terima kasih Mas Safarudin dari Bogor. Wah, ini saya salut dengan pribadi dia. Mudah-mudahan dia tobat dan diampunilah. Teman dekat saya satu pekerjaan di BSD Plaza Mall dulu. Setiap hari saya kan memilih hari off tuh hari Jumat. Biar saya itu Jumatan tuh nggak terburu-buru. Offnya Jumatan. Beberapa kali tukeran off sama saya. Mas, bro, tukeran off ya. Saya kasih gocap ini. Ngapain ngasih gocap? Udah buat jajan. Gocap tuh zaman itu besar loh. Saya kasih gocap lah, tukeran off. Ya udah sana ngomong ke kantor ya, ngomong atasan, tukeran off buat apa? Buat kali jodoh. Zaman itu kan banyak kupu-kupu malam di sana. Gila gak? Nah, bercanda, sampai bercanda sudah iseng-iseng. Sekali-kali kan diajak, jangan, awas tuh, marah dia, mau pukul saya, awas. Cukup sayang jadi korban. Cukup sayang jadi korban. Ketagihan nanti bro, jangan. Lo orang bersih, lo masih polos. Hindari itu semua, jangan kayak saya. Hebat, ini setan gak ngajak-ngajak. Melarang saya, karena ada benteng di saya. Itu jam berapa ini coba? Ya, hampir jam 3 saya bikin video, nanti upload jam 4. Itu, om itu, ngecat terus. Bukan sombong, laki-laki tuh banyak, kalau perempuan banyak. Kalau janda pada belagu ya anak 1, anak 2, janda saya maksudnya, bukan janda saya ya, bukan yang lain tuh. Udah berat saya. Oke teman-teman, kita langsung bahas. PP sudah masuk 0,05 kembali. Ini koin yang aman, terdesentralisasi. Sejarah mengatakan BTC dulu adalah meme coin, harganya di bawah PP. Kok bisa terbang tinggi? Karena desentral itu. Kalau koin nggak desentral, untuk pump tinggi banyak hancur, susah. Algorand, Bitcoin, aduh, hampir semua ada Polkadot, ada macam-macam. Ih gila. Jikalau investornya bubar, gapnya nggak kuat, nggak kaya, nggak ngepam itu koin, mempertahankan koin itu supaya investornya itu nggak pada kabur, itu dipam sendiri. Kalau nggak, umpamanya depnya kiri hancur, depnya jual, investor kabur, turun terus, banyak sekali. Bener, ini fakta. Coba kalian lihat, pernah nggak harga nggak terbang? BNB kemarin, padahal altcoin itu nggak ada altcoin season kemarin toh. Kemarin adanya kan BTC season saja. BNB kemana larinya? Sampai 22 juta, padahal waktu saya bahas di bear market kemarin harganya 2.800.000 sampai 22 juta. GZ kaya, GZ orang besar, GZ punya pemikiran yang panjang, yang buat makan ada, nggak akan jual sih. BNB-nya sendiri, BTC, ETH punya. Dia berpikir panjang supaya investornya bertahan, maka berkembang, mikirnya jauh ke depan. Memang duitnya ada, ya Trump aja tunduk kok sampai kerja sama USD 1. Ini PP dipegang GZ, ya apa ke depan? GZ itu seneng bakal-bakal kawan, di pasar yang tepat nanti. Apakah ini nanti sejarah baru? Saya dengar maaf ya, dengar bukan waktu dekat, 1 dekade ke depan, dengar dan saya membaca web yang sangat unik dari luar. 1 dekade ke depan minimal, mudah-mudahan benar ya, tapi saya hanya membaca di web. Kalian harus riset sendiri. Dalam dunia kripto berisiko tinggi, bisa cuan atau memilih mendadak, bisa jadi nyata, bisa jadi fakta, bisa jadi enggak. Dalam 1 dekade ke depan, PP akan seperti BTC. Bukan harganya ya, bukan harganya, marginnya, fundamentalnya. Cuma bedanya kalau BTC itu punya not sendiri, jaringannya yang setiap blok itu, ini agak ngelag ini sih, WP kali ya si HP-nya itu. Sedangkan si PP sudah ditambang semua, diamankan oleh Vitalik. Waktu itu kan Vitalik dijanji harus mengamankan
PP gitu loh. Ya inilah mungkin ke depan yang cuma beda teknis saja, tapi untuk naik dan turunnya harga itu sesuai dengan PTC, sesuai supply and demand, pembeli dan penjual, tanpa harus dicampuri tangan sama debtnya. Apakah ini bisa mengulang sejarah baru PTC? Bisa menurut saya bisa. Cuma beda teknis saja, gitu loh. Kalau sudah beredar semua, sudah dispasi, sudah pasok 21 juta BTC dan 420 miliar, sekarang sudah tinggal 413 miliar dan dibakar 7 miliar, pasokannya sudah dibatasi kayak gitu. PP ini bisa terjadi, bisa unik ya, mudah-mudahan lah ya, karena di dalam top CMC 130 top CMC rankingnya Sabah sampai masuk di 160 MC-nya ya, harganya 0,46 naik 45 kali lipat sejak saya bahas. Tapi kalau sebelum saya bahas dari awal listing naiknya udah gila-gilaan ya, 100 ribu aja dapat miliaran koin dulu katanya awal. Nah itu akan menjadi besar PP ini, akan jadi besar. Dibahas dari top CMC 130 menjadi top CMC 17 dengan MC 160 triliun dengan kenaikan selama saya bahas tahun 2023 sampai tahun 2024 45 kali lipat. Pemenang terbesar itu di PP, pemenang BTC 8 kali lipat, BNB sekian, XRP 10 kali lipat, pemenang masih ada di PP ini. Dan belum mencapai puncak, karena belum 10 besar. SIBA dulu kan sampai 10 besar, ini kan belum ya. Holdernya juga belum banyak banget. Saya Mbak SIBA dulu itu ya, memperhatikan SIBA itu masih holder masih 500 ribuan, setengah juta kayak ini, sampai 1 juta lebih, itu meledak 1,3 rupiah. Dan ini saat ini ke depan 1 juta holder akan masuk karena developer itu jarang sekali yang bisa mengangkat koinnya, yang banyak yang jual, yang bisa mengangkat koinnya, mempertahankan daripada investornya untuk masa depan, memang modalnya kuat GZ. Nah ini GZ megang PP. Salah satu contoh kalau saya ngibul, waktu Terra Luna hancur harga 1,4 juta menjadi di bawah 1 rupiah, banyak korban, banyak orang yang stres, teler, meninggal segala macam karena shock kan. Nah dan ditendang, didelis dari Binance, yang lain mengikuti. Apa yang terjadi? Banyak makan korban. Akhirnya secara ya manusiawi lah ibaratnya, walaupun jual mimpi untuk menina bubukkan untuk mengurangi daripada korban, Binance langsung bakar sama Binance. Padahal lebih besar bakar Binance, pam sampai 3 rupiah waktu itu kan, sampai 3 rupiah, padahal 3 rupiah itu belum apa-apa. Yang masuk di bawah 1 rupiah banyak yang cuan dari gejolak waktu si Terra Luna itu, jadi lunci itu kan yang masuk di bawah 1 rupiah itu pada cuan. Waktu hancur masuk itu kan nggak semua orang berani masuk toh. Nah itu kemudian ngepam sampai 3 atau sampai 5 rupiah, itu hanya ini saja sih, nggak mungkin balik lagi di atas 1 juta hanya untuk menina bubukan atau menyelamatkan banyak orang. GZ sampai rela membakar dan di listing lagi sampai sekarang. Binance udah dikeluarin itu PP itu, udah didelis dari Indodax, dari TKO, dari Indo tuh udah hilang semua. Peluang kayak Kebosa pun ikut korban di situ. Bener ini kawan. Kemudian karena banyak korban, di listing lagi sama Binance. Tahu nggak saya beli? Kecepatan saya. Gila saya beli. Waktu itu kan 1,4 juta, turun 1 juta. Barangkali mau balik lagi. Belum dakwaan. Masuk 1 juta saya. Wah, turun lagi 700. Masa 700 kita gak sikat? 700 ribu, masuk lagi 700 ribu saya. Gak taunya, aduh modalnya habis, makin turun. Untung modalnya saya habis ya, makin turun kan biasa DCA nafsu. Ya, habis saya. Kalau untungnya duitnya udah gak habis, jadi gak terlalu banyak korban saya. Yang banyak korban di raca saya mobil 1. Jadi masuk, setelahnya udah cuan, kapitalisasinya sempat ke 40 triliun dulu, bisa hancur kayak gitu. Jadi harga 150 perak masuk, tapi dari harga 30 perak saya udah masuk.
naik lagi, masuk lagi tambah muatan, nah masuk lagi naik lagi, bukannya TP, konyol bener, masuk lagi naik lagi, masuk lagi naik lagi, naik lagi, masuk lagi, naik masuk lagi, karena dulu memang lagi zaman Meta Plus, sampai Facebook aja dikasih logonya dipindah ganti nama Meta, tenar banget. Orang tuh promonya sudah showroom mobil, motor, apa segala macam udah gak akan laku. Nanti udah beli apa-apa sudah tinggal, udah ada tempatnya di Metaverse, di blockchain. Di situ ada yang akan bangun-bangun, beli-beli tempat, jalan-jalan ke sana, berinteraksi, orang Indo sama orang AS bisa ngobrol, bisa kenalan di Metaverse itu kan. Waktu itu kan saya masuk di USM itu ketemu orang Amerika, ketemu orang ini, impiannya kan gitu ya. Kita wujudnya kayak kartun itu kan. Dan di sana ada toko-toko yang belanja, ada yang mainan segala macam. Nah itu nanti transaksinya di situ melalui online itu. Jadi nggak perlu buka toko, buka ruko mahal-mahal, beli jual beli mobil apa di situ. Dulu rame banget itu Metaverse itu. Jadi saya itu pas harga 30 masuk, 40 masuk, 100 masuk, 150 masuk, kemudian 160 kalau nggak salah tertingginya dibanting lagi ke bawah. Ya 100 saya masuk lagi, jual mobil, 80 masuk lagi, 50 masuk lagi, sampai habis di bawah 20. Pas 20 rupiah saya nggak tahan, saya jual itu, dapat 5 juta, ratusan juta, dapat 5 juta asli itu. Aduh udah nyerah dah, ini 20 rupiah ini harus jual, kalau nggak dijual 20 rupiah habis saya sekarang. Ya lumayan, kembali 5 juta. Tapi saya dapat lagi 200, tak ada di PP ini. Karena saya waktu itu targetnya itu muluk-muluk banget, 1.000 rupiah. Targetnya 10.000 rupiah. Saya punya uang miliaran ini, pensiun dini gitu. Kalau PP kan saya targetnya nggak gitu-gitu amat ya, 1-2 rupiah gitu, jangan gila sampai kayak target 1.000 rupiah kayak di Raca gitu ya. Oke, saya rasa ini harganya sudah 0,04 0,049 sampai 0,05 itu sudah di situ titik bottom. Dan memang area jual, area beli, buat masuk itu nggak pernah turun dari situ, 0,047 paling dalam, dan ataupun USDT-nya 0,000270 itu udah mentok di situ. Dan kayaknya sudah tinggal pumpnya, bullnya ke atas saja sih. Selagi ini koin berfundamen bagus, desentral, GZ juga pegang. Coba kita pikir, kurang apa GZ pakai beli PP? Kurang apa GZ sampai gila-gilaan sama PP? Ya, dia bukan ada di jaringannya. Ya, dia BTC punya, BNB punya, ETH punya, bahkan sekelas Lunzi aja dia punya kok. Waktu itu kok, coba kayak apa? Karena apa? Menghargai developer yang lain gitu loh. GZ saya invest di BNB di lo ya, sekian miliar dolar. Saya punya ini Dokwan kan, sama-sama orang Chinese kan. Saya punya Terra Luna, lo invest juga dong di gua. Itu kawan. Iya bener. Aduh, jadi saling menguatkan dulu itu. Pokoknya rame, pokoknya yakin PP ini koin yang terseleksi alam. Tidak enggak campur tak alam. Shiba dulu kayak gini juga, berdasarkan holder juga. Banyak menolong orang-orang yang carry menjadi kaya, tapi itu enggak semudah itu karena hubungannya dengan rezeki. Ya, hubungannya ilahi, tapi kalian harus yang kuat, tahan banting, tapi jangan serakah juga. Kalau sekarang masuk kan 01, 02, 03, 04, 05 itu kan cuannya sudah gede. Jadi TP bertahap, karena kita nggak tahu. Kayak kemarin saya 01, 02, 03, 04 bahkan sampai 1 rupiah sudah sell order, saya bertahap. Ya, kalau nanti nggak begitu, kita nunggu RP1 ternyata 08 sudah digunting habis, kita pelangap-pelongo, nangis di pojokan, kan begitu. Ketika kita jual semua masih murah, ketika nanti pam lagi ya salah kalau kita jual semua. Makanya jual juga bertahap, masuk juga bertahap. Itu dalam kripto yang baru-baru, Porto yang terbaik 80% BTC, 15 altcoin, baru 5% di meme coin ya. Dan kita juga menunggu peer and greed-nya udah mulai baiklah, udah mulai ke atas. Kemarin peer-nya kan sampai ke 13 waktu bear kemarin, dan ini saya rasa udah akan bull berkepanjangan ini. Bear itu udah waktunya kalau tahun 2021
bull tahun 2020 itu halving, tahun 2021 bull, tahun 2022 bear, tahun 2023 masih bear tapi sudah mulai akumulasi persiapan untuk halving BTC. Dan ini sama, tahun 2024 halving, tahun 2025 bull untuk BTC ya. Tapi untuk PP kan bullnya tahun 2024, dan kemudian tahun 2026 itu sebetulnya bear, dan tahun 2027 sudah mulai merangkak. Tapi karena tahun ini belum ada altcoin season, semoga yang harusnya altcoin season di tahun 2025 mudah-mudahan ini terjadi di tahun 2026, bermain di altcoin season paus-paus itu, karena sudah BTCD-nya sudah merangkak ke bawah ya, merangkak ke bawah. BTC D-nya udah turun, arah akan ke altcoin season karena udah di atas 53%, dan kemudian dari grafik BTC season sudah ditinggalkan, BTC seasonnya sudah merangkak ke atas menuju ke altcoin season ya. Dan banyak info dari pakar-pakar sih bahwa musim panas ini akan menjelang bull, dan tentunya ini akhir dari harga bawah. Dan udah saya sebutkan juga bahwa si BlackRock sudah mulai masuk kembali. Ini ada datanya di sini, nanti saya kasih tahu kalian. Ada datanya di sini. Kau tahu bahwa aku akan selalu mengingatmu. Grafik ini akan mencetak ATH baru dan Anda tidak bisa berbuat apa-apa tentang itu. Tapi kayaknya kalau ATH baru itu kecil cuma 4 kali lipat sih. Kalau SIBA kan masih harus 13 kali lipat, MC-nya udah gede, apalagi DUK itu pandangan saya pribadi kayaknya akan masuk. Ini ya, BlackRock membeli 183,41 juta ya dolar ya. BlackRock membeli 183,41 juta dolar dalam bentuk BTC. Artinya BlackRock sudah duluin ini masuk sebelum Tether ini. Jadi karena sudah, kalau ada yang ngepam, karena BlackRock kan banyak juga yang beli di harga di bawah 500 juta sebelum ETF kan, bareng Tether itu ada yang ngepam, lumayan lah, gunting dulu, dipam, BlackRock gunting, dan kawan-kawan turun lagi, nggak apa-apa turun lagi, dia udah cuan ini. Ada yang ngepam lagi, gunting lagi, yang diambil kan uang-uang yang baru masuk itu, yang apalagi yang psikisnya agak kuat, aduh turun lagi, jual ya, korban, harga makin murah kan, nanti dia serok lagi. Oh kok sudah nggak ada yang jual, udah bottom, percuma ditungguin juga kalau nggak ada yang jual, masuk BlackRock, dipam lagi lah, masuk lagi aja, sudah nggak ada yang jual, biar tambah FOMO. Oh naik FOMO, udah FOMO ke atas, BlackRock udah masuk duluan, nanti ada yang jual. Wong ini game kok, ini game ya, game murni, game, tenang saja. Ini ada datanya juga. Well, datanya tak baca ya. Well 0x2684 terus mengumpulkan BTC dan Ethereum. Dalam sebulan terakhir, Well mengumpulkan 1050 BTC. Seharga total uangnya itu ada 67,49 juta dolar. Gila, dengan harga rata-rata 64,277 ribu. Dengan harga rata-rata 60.000 dolar ya. Kemudian ada 66.345 Ethereum. Gila, ini lumayan besar juga ya. 116,62 juta dolar dengan harga rata-rata 1.758 dolar. Tinggi. Ini mungkin udah mulai pada akumulasi lagi karena 1 tahun menjelang halving BTC udah dekat sih. Ya jadi yang sekarang lagi sangkut 10%, 20%, 30%, wajar saja. Nanti kalau DCE di bawah belinya makin murah, dan nanti kan sekali jual ribuan persen biasanya terjadi pada PP. Dan secara fundamental yang terbaik saat ini PP ya. Saya ulang lagi, Well dengan 0x2664 terus mengumpulkan BTC dan Ethereum. Dalam sebulan terakhir, Well mengumpulkan 1050
BTC total uangnya 67,49 juta dolar dengan harga rata-rata di 60.277 dolar ya. Dan ETH 66.345,5 Ethereum dengan nilai totalnya 116,62 juta dolar dengan rata-rata harga 1.758 dolar. Wah, luar biasa. Berarti mereka udah mulai akumulasi kawan. Tenang-tenang aja kawan. Ya, mungkin itu aja untuk pagi hari ini. Yang semangat ya, yang semangat dan semangat. BTC berada dalam permintaan ya, dalam permintaan. Mungkin sekarang udah turun 50% sih. Ya. Dan masih berjalan di siklusnya kok. Ya oke, mungkin itu yang positif diambil, yang buruk ditendang, tetap dior riset sendiri dalam dunia kripto berisiko tinggi, cuan atau membiayai mendadak semua tanggung jawab masing-masing. Oke. Salam dari Tegar Mas Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PPPPPP. Cas.